Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Hamidah, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis yang telah saya lakukan. Judul penelitian yang saya lakukan adalah pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan self-esteem matematis siswa. Latar belakang pada penelitian ini yang pertama adalah adanya COVID-19. COVID-19 mengubah tatanan kehidupan dari yang tadinya pembelajaran tatap muka, sekarang telah berubah menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Dari hal tersebut, maka diperlukanlah suatu media pembelajaran yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis Android. Pembelajaran saintifik ini diterapkan dikarenakan untuk mempermudah proses pembelajaran supaya peserta didik dapat belajar dengan cara ilmiah, mengkaji dan juga menalar berdasarkan beberapa data yang telah diperoleh. Materi trigonometri ini diambil dikarenakan materi trigonometri merupakan salah satu materi dasar untuk dapat menguasai materi-materi lain seperti ilmu teknik, kemudian untuk perhitungan bintang-bintang, dan juga pada materi fisika. Selanjutnya, pemahaman matematis. Hal ini diambil dikarenakan pemahaman matematis merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Namun pada saat ini, berdasarkan hasil observasi di lapangan, ternyata kemampuan pemahaman matematis siswa cenderung minim, dikarenakan perubahan sistem juga dari yang tatap muka ke online, beberapa siswa kebanyakannya mengalami penurunan dari segi pemahaman tersebut. Selanjutnya, untuk mendukung dari kemampuan kognitif itu, maka ditambahkanlah dengan kemampuan afektif berupa self-esteem. Self-esteem atau penghargaan diri ini dimaksudkan untuk memberikan energi positif terhadap rasa percaya diri siswa dalam mempelajari materi matematika, terutama di subbab trigonometri. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik. 2. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran berbasis Android pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik. 3. Kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik. 4. Apakah kemampuan pemahaman matematis siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. 5. Apakah self-esteem siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Selanjutnya, indikator pemahaman dalam penelitian ini yang pertama adalah menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang memenuhi konsep tersebut. 3. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep, dan yang keempat, menerapkan konsep secara logis. Selanjutnya, indikator self-esteem. Pertama, percaya pada kemampuan sendiri. 2. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. 3. Menghargai diri dan usaha sendiri. 4. Berani menghadapi tantangan. Dan yang kelima, merasa bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, media berbasis Android ini dinilai berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, aspek relevansi materi, evaluasi dan latih strategi pembelajaran, rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, menjelaskan rasio trigonometri, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan rasio trigonometri, menggeneralisasi rasio trigonometri untuk berbagai kuadran, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan rasio trigonometri di berbagai kuadran, menjelaskan aturan sinus dan kosinus, serta menyelesaikan masalah berkaitan aturan sinus dan kosinus. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, kemampuan pemahaman matematis siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang kedua, self-esteem siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Metode penelitian yang dilakukan di antaranya yang pertama adalah menggunakan metode pengembangan model ADDI.
yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Instrumen dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes berupa 10 butir soal pemahaman yang diujikan pada saat eksperimen, dan non-tes berupa observasi, wawancara, dan juga angket. Observasi dilakukan di awal kegiatan, kemudian wawancara dilakukan di awal dan juga akhir. Sementara angket digunakan untuk validasi media dan juga self-esteem siswa. Selanjutnya pengolahan data. Yang pertama menggunakan statistik deskriptif dan yang kedua dengan statistik inferensial, yaitu melalui Excel dan SPSS. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Selanjutnya subjek dan lokasi. Subjek dan lokasi penelitian pada uji terbatas dilakukan pada 20 orang siswa kelas 10 IPA di MA Al-Muqaddas Cirebon. Uji luas dilakukan pada 20 siswa SMA kelas 10 di SMA Al-Islam Bandung dan 25 siswa di SMK 1 Penida Bandung. Selanjutnya uji produk dilakukan pada 26 siswa kelas 10 IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan 26 siswa kelas 10 IPA 2 sebagai kelas kontrol di SMA Negeri 1 Sumberjaya, Majalengka. Hasil dari penelitian ini yang pertama, media yang dihasilkan melalui tahapan analisis, desain, dan development dilakukan dengan cara menganalisis melalui hasil observasi dan pengamatan awal untuk menyusun media sesuai kebutuhan. Selanjutnya masuk tahap desain, analisis dituangkan dalam bentuk flowchart berisi storyboard dan desain interface. Kemudian dari desain tersebut diolahlah dengan aplikasi iSpring Suite 10 dan APK Builder Pro sehingga menjadi aplikasi Android sesuai dengan keinginan. Media yang sudah jadi itu kemudian divalidasi oleh ahli materi berupa dosen ahli dan juga guru matematika, yang kedua oleh ahli media yang divalidasi oleh dosen ahli, dan respon siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa media yang dibuat mendapat kategori sangat valid dengan nilai gabungan sebesar 87%, di mana validasi dari pakar materi sebesar 84%, validasi dari pakar media sebesar 92%, validasi dari guru matematika sebesar 86%, dan hasil respon siswa menunjukkan interpretasi kuat dengan skor respon sebesar 81%. Yang keempat, implementasi merupakan uji produk berupa eksperimen dengan 2 buah kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan yang terakhir adalah evaluasi, dilakukan dalam setiap tahapan. Selanjutnya respon, beberapa respon yang peneliti peroleh berdasarkan penelitian, diantaranya yang pertama, media pembelajaran yang ada masih sangat terbatas, sehingga diperlukan suatu rancangan media pembelajaran berbasis Android. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan digital yang praktis dalam kegiatan belajar online, sehingga pemanfaatannya perlu juga disusun media, di mana dalam satu alat itu sudah tersedia link untuk kehadiran siswa, materi, video, contoh, latihan, hingga pembahasannya dalam satu aplikasi yang tidak harus dipakai saat di kelas, melainkan juga bisa diterapkan di rumah. Nah, pada tahap desain hingga validasi produk juga terdapat beberapa respon dari pakar maupun guru matematika, baik berupa kritik maupun saran dalam proses pembuatan media ini berlangsung. Nah, hal ini juga lah yang menjadi bahan evaluasi pengembang untuk melakukan revisi media yang berlangsung dalam setiap tahapannya. Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini, diantaranya ada kendala sebelum penelitian, meliputi manajemen waktu yang perlu memang diatur secara khusus, dikarenakan lokasi penelitian tidak satu, melainkan 4. Selanjutnya, kendala saat penelitian ini terjadi lebih banyaknya pada saat uji produk itu berlangsung. Saat uji coba terbatas tidak terdapat kendala yang serius, di uji coba luas terdapat sedikit kendala, yaitu lambatnya respon yang diberikan guru dan juga siswa dikarenakan jadwal penelitiannya ternyata berbentrokan dengan jadwal ujian siswa di sekolah. Kemudian saat uji coba produk berlangsung terdapat beberapa kendala baik dari peneliti maupun siswa. Salah satunya dikarenakan ada beberapa siswa yang tidak memiliki perangkat, kemudian penguasaan IT yang juga masih kurang, sehingga dalam pembelajarannya siswa masih dipandu dengan lebih khusus lagi. Kemudian kendala lainnya terjadi efisiensi Zoom yang kurang maksimal, juga kontrol aktivitas dan pemahaman siswa. Kendala saat penelitian, peneliti mengalami kendala dalam penyusunan hasil penelitian karena kesibukan, kurangnya referensi, dan juga semangat yang sempat menurun. Selanjutnya, hasil dari pemahaman,
Pemahaman ini diperoleh berdasarkan hasil pretest dan post-test, namun terlihat bahwa dari hasil pretest, kelas eksperimen lebih besar dibanding kelas kontrol, yaitu sebesar 9,19 untuk rata kelas eksperimen dan 7 untuk rata kelas kontrol. Dikarenakan hasil pretest sendiri sudah berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka perhitungan selanjutnya masuk ke dalam uji N-gen. Nah, di uji N-gen ini diperoleh bahwa rata nilai kelas eksperimen sebesar 33,0769% dan kelas kontrol sebesar 22,2692%. Hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen ini cenderung lebih baik dibanding kelas kontrol. Dapat dilihat pula dari nilai signifikansinya berdasarkan hal tersebut bahwa dapat disimpulkan H0 ditolak, artinya peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media berbasis Android lebih baik secara signifikan daripada yang memperoleh pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis Android pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya hasil self-esteem. Pada kelas eksperimen, hasil self-esteem matematis siswa memiliki rata sebesar 92,69%, sedangkan kelas kontrol sebesar 90,42%. Terdapat perbedaan yang tipis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, namun hasil dari signifikansi tutel yaitu sebesar 0,0119 kurang dari 0,05. Sedangkan signifikansi one tail adalah 0,019 dibagi 2 itu sama dengan 0,0095. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan H0 ditolak, artinya peningkatan self-esteem matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media berbasis Android lebih baik secara signifikan daripada yang memperoleh pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis Android pada taraf signifikansi 5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, media berbasis Android dibuat dengan model ADDI mendapatkan respon kuat dari siswa dan sangat valid oleh validator. Respon dari guru dan siswa terhadap media berbasis Android juga sangat positif dan mendapat respon kuat dari segi kemudahan, bermanfaatan, bahasa, dan juga visual. Kendala yang terjadi pada manajemen waktu, sinyal, efisiensi Zoom, ada juga yang tidak memiliki perangkat dan penguasaan IT. Selanjutnya hasil dari pemahaman, peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media berbasis Android ini lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis Android. Selanjutnya hasil self-esteem menunjukkan bahwa self-esteem matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media berbasis Android itu lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis Android. Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yang pertama adalah pengembangan media berbasis Android ini masih bisa terus dikembangkan dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap fitur-fitur dalam aplikasinya. Kedua, dalam pelaksanaan penelitian diharapkan selalu berjiwa terbuka terhadap respon dan masukan saat berada di lapangan. Hal ini akan menjadi saran terbaik untuk penelitian yang dilakukan. Tiga, susun rencana penelitian dengan baik untuk menghindari terjadinya bentrok waktu ataupun kendala-kendala lainnya dalam penelitian. Yang keempat, kemampuan pemahaman masih perlu kembali ditingkatkan. Melihat hasil penelitian kemampuan pemahaman matematis siswa tergolong kategori rendah dan sedang. Yang kelima, self-esteem matematis siswa bisa menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan rasa optimis siswa dalam belajar matematika. Dari hasil penelitian, self-esteem memiliki kategori sangat kuat. Dengan self-esteem positif dapat menghindarkan siswa dari berpikir negatif terhadap dirinya sendiri. Demikian presentasi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.